Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Delia Amir, NIM 2104040001. Di sini saya akan menjawab soal UAS Ekonomi Mikro, yang dimana soal yang pertama yaitu jelaskan dengan contoh sifat produk yang sifatnya elastis. Nah, jadi sifat elastis yaitu sifat yang dapat diganti atau bahan pengganti. Nah, contohnya pada produk berlian. Kenapa? Karena dalam hal ini berlian memiliki barang substitusi atau barang pengganti yang dimana menjadikan berlian ini mempunyai nilai barang yang terbilang mahal atau sama tetapi bahan substitusi. Soal kedua yaitu jelaskan beserta contohnya sifat elastis dan sifat yang tidak elastis. Nah, jadi sifat elastis adalah jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga. Nah, jadi contohnya yaitu barang yang elastis itu mobil. Nah, kenapa dikatakan mobil itu elastis? Karena reaksi masyarakat terhadap perubahan harga sangat besar, seperti yang kita ketahui bahwa mobil itu sangatlah mahal. Nah, jika mobil ini mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan menunda untuk membeli. Itu pun jika harga mobil itu menurun atau diskon, maka konsumen akan berlomba-lomba untuk membelinya. Yang kedua yaitu elastis sempurna. Elastis sempurna adalah jumlah permintaan meningkat tetapi harga tetap. Sedangkan contohnya yaitu barang elastis sempurna yaitu pulpen. Kenapa pulpen dikatakan elastis sempurna? Karena jumlah permintaan meningkat tetapi harga tetap. Semisal konsumen pergi ke toko untuk membeli pulpen, nah pasti orang cenderung tidak melihat mereknya, tetap harga, walaupun harga pulpen berbeda-beda. Tapi orang yang membeli pulpen yang lebih murah karena pulpen memberikan fungsi yang sama. Disitulah orang lebih memilih pulpen yang lebih murah. Nah, yang ketiga yaitu tidak elastis. Tidak elastis adalah perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Nah, jadi contoh barang yang tidak elastis itu yaitu pupuk. Nah, kenapa pupuk dikatakan tidak elastis? Karena reaksi masyarakat terhadap perubahan harga sangat kecil. Seperti yang kita ketahui, pupuk itu sama halnya dengan beras. Jadi meskipun pupuk mengalami kenaikan harga, namun masyarakat akan memakai pupuk sebagai mestinya ini, karena pupuk memiliki keterbatasan. Karena jika pupuk dipakai berlebihan, pasti akan merusak sesuai yang kita beri pupuk berlebihan pada tanaman itu. Nah, kemudian elastis tidak sempurna. Elastis tidak sempurna adalah beberapa pun perubahan harga yang terjadi tidak akan berpengaruh terhadap jumlah barang dan jasa yang diminta. Nah, contohnya yaitu guci antik atau guci antik. Kenapa dikatakan tidak elastis sempurna? Karena jumlah produk tetap tapi harga terus naik. Nah, kenapa guci antik itu sangat mahal? Dikarenakan sifatnya yang langka dan memiliki sejarah, dan orang zaman modern ini saja tidak dapat mengikuti hiasan yang ada pada guci antik zaman dulu. Ya, kita menuju di soal ketiga yaitu jelaskan contoh produk yang memiliki jenis pasar. Nah, yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna, yaitu pasar persaingan sempurna yaitu penjual dan pembeli itu sangat banyak, dan di pasar persaingan sempurna ini produk yang didasarkan itu bersifatnya homogen atau sama. Contoh produk yang ada di pasar ini adalah beras. Mengapa beras? Karena penjualan beras itu sangat ketat persaingannya. Yang kedua yaitu pasar monopolistik, yaitu di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak dan banyak perbedaan contoh produk yang dijual. Nah, contohnya yaitu air mineral. Banyak produsen yang memproduksi air mineral itu. Jadi soal keempat yaitu jelaskan dan berikan contoh dari pengertian biaya. Nah, biaya yang pertama yaitu biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan tapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi di bisnis tersebut. Contohnya tagihan listrik, air, dan telepon. Yang kedua yaitu biaya overhead tetap atau biaya fixed overhead cost adalah overhead yang jumlahnya tidak berubah-ubah tiap kali pembayaran. Contohnya yaitu pajak, gaji pegawai non produksi, biaya sewa atau aset non produksi, dan sebagainya. Yang ketiga
yaitu biaya overhead variabel. Nah, jenis kedua biaya overhead adalah variabel overhead, yaitu overhead dengan jumlah berubah-ubah menyesuaikan intensitas aktivitas perusahaan. Ciri utama variabel overhead cost adalah perusahaan bisa menyesuaikan pengeluarannya dengan strategi sedang berjalan. Jadi contoh biaya overhead variabel misalnya biaya periklanan, bonus atau komisi, pembayaran jasa agensi, alat tulis kantor, tinta fotokopi dan sebagainya. Soal yang kelima atau soal yang terakhir yaitu apakah jenis pasar itu sifatnya permanen? Menurut saya jelas permanen, karena bertemunya produsen dan konsumen atau pedagang dan pembeli, tempat terjadinya tukar menukar antara barang dan jasa yang telah diproduksi produsen dengan konsumen yang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Nah, itu tidak akan pernah terubah-ubah atau tidak permanen, makanya disebut sifat yang permanen. Sekian jawaban ujian akhir semester ekonomi mikro saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.